Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menjaga kami sepanjang malam yang gelap ini. Dan pada pagi ini kami dapat bangun dan menerima satu hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami dalam satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang memimpin kami dan menerangi setiap langkah kaki kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, pada Pentakosta yang kedua, diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 kisah utama yang menjadi tema dalam Bilangan 11 ini. Kisah pertama bercerita tentang manna dan burung puyuh. Dan kisah kedua bercerita tentang pemberian roh Allah kepada tua-tua pemimpin Israel yang mendampingi Musa. Cerita tentang Musa dan 70 orang tua-tua Israel yang terpilih ini adalah sebuah kisah yang dimulai dari keluhan bangsa Israel. Mereka mengeluh karena bosan makan manna setiap harinya. Mereka ingat bagaimana dulu ketika mereka tinggal di Mesir dengan makan ikan dan sayur-sayuran. Mereka mengeluh ingin makan daging. Lalu mereka mengatakan, siapakah yang memberi kita makan daging? Mendengar ini Musa menjadi sedih.
ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi dan memimpin bangsa Israel. Maka Allah pun marah kepada bangsa Israel yang selalu cepat mengeluh. Seharusnya mereka bersyukur sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan Tuhan memberi mereka makan manna. Itulah sebabnya Allah meminta Musa memilih 70 tua-tua Israel yang akan membantunya untuk memimpin bangsa Israel. Namun dari 70 orang tua-tua yang sudah dipilih dan dicatat dan sudah disiapkan ini, ada 2 orang, yaitu yang bernama Eldad dan Medad, yang pada saat itu tidak hadir pada upacara pemberian Roh Allah di depan Bait Allah. Mereka sedang berada di tenda tempat bangsa Israel tinggal. Namun walaupun mereka tidak hadir, ternyata mereka tetap kepenuhan Roh Allah dan menerima karunia seperti nabi yang 68 orang lainnya. Dalam teks ini sempat Yosua berkata kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Namun jawaban Musa sangatlah bijaksana. Musa berpendapat, "Bukankah lebih baik lagi kalau semua orang Israel mendapatkan karunia Roh Kudus, sehingga semua bisa memahami apa yang diminta Allah dari mereka?" Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya kuasa Allah melampaui tembok dan dinding gereja. Kuasa Allah begitu besar sehingga dinding gereja tidak dapat membatasi. Walaupun Eldad dan Medad tidak hadir di depan Bait Allah saat pemberian Roh Allah, tetapi kuasa Allah bisa menjangkau mereka, dan Roh Kudus datang untuk mereka yang berkenan di hati Allah. Kita tidak bisa dan tidak berhak membatasi Allah melakukan kehendak-Nya. Namun sebaliknya, kita harus mengikuti dan tunduk kepada kehendak-Nya. Allah bebas memberikan Roh-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka tetaplah kita terus berpaut kepadanya melalui membaca firman-Nya, agar firman Allah yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Selamat Pentakosta, Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami yang selalu hadir dengan penyertaan dari Roh Kudus yang menguatkan dan mengajar kami dalam melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Roh Kudus yang akan menghibur kami dikala kami lemah dan bergumul, yang telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Maka pagi ini juga berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Berilah penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat Pentakosta bagi kita semuanya.